Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa abalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina illa syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana niyyata wa dhurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Wa bidin wa aghfirullah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang penuh barokah ini, dengan mengharapkan rahmat Allah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Bayanu Maqadir Ahli Sunnati Istidlali wa Manhajihim Bih, buah karya dari Syekh Al-Qari Al-Ustaz Dr. Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili Hamdahullahu ta'ala. Karena sekarang kita masuk pada Al-Masdar Al-Tsani, yaitu As-Sunnah. Al-Masdar Al-Tsani As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'd. Rahimahullah wa salama wa ghafarallahu li wa lahu wa al-hadirin wa jami'il muslimin. Thumma qala Allah ta'ala al-masdar al-thani as-sunnah. Wa bayanu hadha al-masdar min 'iddati wujuh. Awalan ta'rif as-sunnah hiya ma sadara 'an nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi al-Qur'an min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Thaniyan masdar yang kedua, setelah kita pada pertemuan yang sebelumnya membahas tentang masdar yang pertama dan kami itu adalah Al-Quran Al-Karim, kemudian dalam pembahasan terkait dengan Al-Quran, Ma'alif Hafizahullah Ta'ala membahas masdar yang kedua, yaitu As-Sunnah. Masdar yang kedua di sini adalah masdar dari sisi tartib pembahasan, bukan dari sisi kedudukan. Karena Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah keduanya menempati manzilah atau kedudukan yang sama dari sisi pendalilan. Dan itu As-Sunnah atau Al-Quran Al-Karim keduanya merupakan pokok utama yang digunakan dalam sisi pendalilan. Jadi yang dimaksud dengan masdar yang kedua di sini adalah hanya dari sisi tartib pembahasan, bukan dari sisi keutamaannya atau manzilahnya. Masdar yang kedua yang dibahas oleh mu'allif di sini hafizahullah adalah As-Sunnah. Dan pembahasan tentang As-Sunnah ini beliau akan membahasnya dari wujud, dari beberapa sisinya. Yang pertama, beliau akan membahas dari sisi ta'rif, dari sisi pengertian As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah pembahasan terkait As-Sunnah digunakan sebagai hujjah
Kemudian yang ketiga, beliau akan membahas tentang asal sunnah, macam-macam sunnah. Baik itu nanti sunnah berdasarkan matan dan zatnya. Ada nanti disebut dengan sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Kemudian as-sunnah berdasarkan dengan sanad yang disandarkan padanya. Nanti ada yang disebut dengan hadis al-qudsiyah. Kemudian ada hadis an-nabawiyah. Selanjutnya adalah as-sunnah berdasarkan dari sisi jalannya. Ada yang disebut dengan hadis mutawatir, ada yang disebut dengan hadis ahad. Selanjutnya adalah pembagian sunnah berdasarkan dari sisi qabul atau ruknya, diterima atau tidaknya sunnah tersebut. Nanti ada dari kategori hadis yang makbul, yang diterima, ada yang mardud, yang tertolak, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini adalah pembahasan dari as-sunnah sebagai masdar yang kedua dari sisi tartib yang dibahas oleh Mu'ad. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wa iyyakum, Allah taala memberi hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Mu'allif hafizahullah ta'ala mengatakan al-masdar tsani as-sunnatu wa bayan hadzal masdari min iddati wujuh. Masdar yang kedua adalah as-sunnah, dan pembahasan as-sunnah ini dari beberapa sisinya. Yang pertama adalah ta'rif as-sunnah. Mu'allif mengatakan as-sunnatu hiya ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairil Qur'an min qawlin aw fi'lin aw takririn. Ini adalah ta'rif sunnah inda usuliyin, yaitu apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW selain dari Al-Quran, baik itu qaul, perkataan, ataupun fi'lin, perbuatan, ataupun takririn, persetujuan. Dimana nanti baik itu qaul, af'al, dan takrirnya ada lagi pembahasannya, ada lagi pembagian secara tafsir. Pada waktu dikatakan terkait dengan fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah nanti semuanya perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sunnah yang harus diikuti? Jawabannya tidak. Ada tafsirnya, ada perinciannya. Memang ada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak diperintahkan untuk mengikutinya.
Baik. Tes. Ta'rif sunnah yang pertama yang dibawakan oleh muallif hafizahullah taala di sini adalah ma sadara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairil qur'ani min qaulin aw fi'lin aw takrir. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun persetujuan. Namun kita katakan ini adalah pembahasan secara am, secara umum. Karena nanti ada ternyata di antara perbuatan Nabi Muhammad SAW yang ternyata tidak boleh kita ikuti. Walaupun secara umum kita katakan fi'lun Nabi, perbuatan Nabi secara umum am adalah sunnah yang harus diikuti. Tapi apabila kita bahas secara tafsir, nanti ada lagi pembagiannya. Contoh misalnya di antara perbuatan Nabi Muhammad SAW yang tidak boleh kita ikuti adalah nikah lebih dari 4. Rasulullah memiliki istri 11 orang. Lalu apabila ada seorang dari kaum muslimin yang mengatakan ana ingin nikah 11 wanita, menikahi 11 wanita, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi melakukannya, maka ini sesuatu yang terlarang. Ataupun sesuatu yang dilakukan Nabi SAW dari sisi tabi'i, dari sisi tabiat Nabi SAW ataupun Rasulullah melakukannya dikarenakan ini merupakan ada kebiasaan dari kaum Nabi SAW. Dan ini dibahas oleh para ulama. Dibahas oleh diantaranya Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah sewaktu beliau menjelaskan terkait dengan sunnah Nabi yang dari af'alun Nabi SAW ini, yang diantaranya merupakan adah dari kaum Nabi SAW adalah mengenakan al-imamatu al-maqurah, yaitu imamah yang dililitkan, diputar. Dan ini adalah uruf dari orang-orang Arab, memakai imamah dengan cara dililitkan, diputar. Lalu apakah kita katakan ini merupakan sunnah bagi orang misalnya di Indonesia memakai imamah dengan cara dililitkan? Maka beliau katakan ini bukan sunnah yang seperti ini. Sunnahnya adalah mengikuti uruf kebiasaan kaumnya. Nabi menggunakan imamah dengan cara dililitkan tersebut adalah dikarenakan Rasulullah SAW ingin mengikuti kebiasaan kaumnya. Rasulullah ingin mengikuti kebiasaan kaumnya, yang mana kaum Nabi SAW yang Rasulullah tinggal di sana ini apabila menggunakan imamah, menggunakan serban, ya kalau istilah kita serban, itu dengan cara dililitkan. Begitu juga dengan sisi pakaian. Ya, Rasulullah SAW mengenakan jubah. Kenapa? Karena ada pada kaum yang Nabi Muhammad SAW hidup di sana, ya mereka menggunakan jubah, dan Nabi SAW tidak ingin menyelisihi kaumnya dalam perkara-perkara yang mubah seperti ini. Maka dari sisi ini kata para ulama, yang sunnah adalah kita mengikuti uruf kebiasaan kaum kita yang kita hidup di daerah tersebut. Ya, ini di sini kita ingin menyampaikan bahwasannya terkait dengan af'alun Nabi Muhammad SAW, ya ini pembahasannya adalah tafsir. Ya, begitu juga dengan takrir dari Nabi SAW. Ini adalah ta'rifu as-sunnah. Dan tadi kita katakan apabila kita mengatakan sunnah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Maka kita harus melihat pembahasan sunnah di sini dari sisi apa. Yang disampaikan oleh muallif di sini adalah sunnah
indal usuliyin. Sunnah menurut para ulama usul. Adapun sunnah inda ahli hadis hiya ma usira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Ini sunnah inda ahli hadis. Yaitu apa saja perkara yang merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan ataupun perbuatan ataupun persetujuan atau sifat khalqiyah ataupun khuluqiyah ataupun akhlak. Ini sunnah inda ahli hadis. Adapun sunnah indal fuqaha ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu wa huwa muradifun lil mustahab. Adapun sunnah apabila dalam pembahasan ilmu fikih, maka sunnah adalah sesuatu yang yusabu fa'iluhu, orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala. Wala yu'aqabu tarikuhu, dan tidak diikob orang yang meninggalkannya. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa, namun dia merugi karena meninggalkan sesuatu yang berpotensi untuk mendapatkan pahala dan menambah keimanannya. Yang dimaksud dengan sunnah indal fuqaha ini sama dengan al-mustahab yang sering digunakan oleh para ahli fikih. Makanya apabila dikatakan, oh ini sunnah, sunnah dari sisi mana? Ini sunnah maksud antum apa? Oh ya udah, amalan ini hanya amalan sunnah. Sunnah apa nih? Salat rawatib sunnah. Naam sunnah. Dari sisi apa dulu sunnahnya? Sehingga tadi sebagian orang meremehkan suatu amalan. Dia katakan ini sunnah, boleh ditinggalkan, dikerjakan dapat pahala. Naam, kalau yang antum maksud sunnah menurut para ulama fikih, jawabannya benar. Tapi apabila yang dimaksud sunnah menurut ahlul hadis, ya maka asar dari Nabi SAW ini harus kita ikuti. Kemudian sunnah inda salafi fil aqidah, sunnah menurut para salaf dari sisi akidah. Hiya ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fil aqidati wal haddi was suluki wa hiya naqidul bid'ah. Adapun sunnah menurut ulama salaf dan ulama akidah, dari sisi akidah dia adalah sesuatu yang ditempuh oleh Nabi SAW, jalan yang diikuti oleh Nabi SAW, yang dilalui oleh Nabi SAW, dan yang dilalui oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dari sisi akidah, petunjuk, dan thariqah as-suluk. Dan sunnah ini merupakan lawan dari bid'ah. Makanya ada disebut dengan ahlu sunnah. Lawan dari ahlu sunnah adalah ahlul bid'ah. Sewaktu ulama membahas, oh ini adalah thariqah ahlu sunnah wal jamaah, maka lawan dari thariqah ahlu sunnah adalah thariqah ahlul bid'ah wal hawa. Ini adalah pembahasan sunnah menurut ulama akidah. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, i'lam rahimakallah anna sunnata hiyal islamu wa sunnatu tufassiru bil islam wal islamu huwa sunnah
wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau, sesungguhnya sunnah adalah Islam. Sungguh sunnah itu adalah Islam. Dan sunnah inilah yang menjelaskan Islam. Dan Islam adalah sunnah. Tidak akan tegak salah satunya melainkan dengan adanya yang lain. Tidak akan tegak Islam kecuali dengan sunnah, dan tidak akan tegak sunnah kecuali dengan Islam, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ini adalah ta'rif as-sunnah. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثانيا حجية السنة والأدلة على ذلك. السنة حجة قطعية بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ومن الأدلة على حجيتها من القرآن قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن الأدلة على حجيتها من السنة. Hasbuk. Kemudian muallif hafizahullah ta'ala anhu membawakan dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya sunnah itu merupakan hujjah. Beliau hafizahullah membawakan dalil dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 80, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Barang siapa yang dia mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang dia enggan, dia tidak mau taat kepada Rasul, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha, maka kami tidak mengutus engkau wahai Rasul sebagai penjaga bagi mereka. Dalil ini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan dalil yang menunjukkan tentang perintah untuk mentaati Rasul, kewajiban untuk patuh dan taat kepada apa yang diperintahkan Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, man yuti'ir rasula fi awamirihi wa nawahihi faqad ata'a Allah, li'anna ar-rasula la ya'muru illa bima amara Allah wa la yanha illa amma naha Allah. Berkata Ibnu Abbas rahimahullah, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sewaktu menjelaskan firman Allah Ta'ala ini, beliau mengatakan barang siapa yang dia mentaati Rasul terhadap apa saja yang diperintahkan dan menjauhi apa saja yang Rasul larang, faqad ata'a Allah, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menjadi indikator seorang hamba itu taat kepada Allah adalah bagaimana dia taat kepada
utusan Allah kepada Rasul, kata Ibnu Abbas. Lianna Rasula la ya'muru illa bima amarallah. Hal ini dikarenakan Rasul tidaklah memerintahkan sesuatu melainkan Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginan beliau SAW, tidak. Akan tetapi Nabi SAW sewaktu memerintahkan umat dalam perkara syariat itu, beliau SAW mendapatkan perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah la ya'muru illa bima amarallah. Rasul tidak memerintahkan kecuali perintah ini memang benar datang dari Allah. Allah perintahkan, Rasul sampaikan. Makanya seorang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka dia harus meyakini bahwasannya setiap perintah Rasul dalam perkara agama ini merupakan perintah dari Allah. Kenapa? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala. Wala yanha illa amma nahallah, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melainkan larangan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Mujahid rahimahullah, ta'atur Rasul hiya ta'atullah li'annahu la yantiqu 'anil hawa. Berkata Mujahid, murid dari Ibnu Abbas, taat kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah, dikarenakan Rasul la yantiqu 'anil hawa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, man yuti'ir rasula fima amara bihi wa yatruku ma naha anhu fa innama ata'a Allah, lianna Allah azza wa jalla amara bi ta'ati rasulihi wa aujaba ittiba'ahu. Imam At-Tabari mengatakan, barang siapa yang mentaati Rasul, taat terhadap apa yang Rasul perintahkan dan meninggalkan apa yang Rasul larang, maka sungguh-sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang memerintahkan kepada hambanya untuk mentaati Rasul dan ittiba kepada Rasul tersebut. Siapa yang memerintahkan taat kepada Rasul? Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan ittiba pada Rasul siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka sewaktu seseorang hamba dia mengikuti Rasul, maka ini merupakan tanda hamba ini mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbanding terbalik dengan seseorang yang mengatakan cinta Allah, taat kepada Allah, tapi sewaktu diingatkan, diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meninggalkan perkara-perkara yang baru dalam agama yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau, maka persaksiannya adalah persaksian yang palsu, cintanya cinta yang tidak benar, tidak taat hakikatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memerintahkan kita ikut kepada Rasul adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sa'di rahimahullah, hadhil ayatu dalilun ala anna ta'atar rasuli ta'atu lillah wa ma'siyatahu ma'siyatun lillah wa anna ta'atahu wajibatun ala kulli ahad wa man ata'ahu faqad hasala lahul khairu kulluhu
wa man asahu fa innama yadurru nafsahu. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan ayat ini, yaitu ayat dalam Quran Surat Nisa ayat 80, merupakan dalil yang memerintahkan untuk mentaati Rasul, yang mana taat kepada Rasul merupakan ta'atulillah, ketaatan kepada Allah, dan maksiat kepada Rasul merupakan maksiat kepada Allah. Sewaktu seorang hamba enggan mengikuti perintah Rasul, bermaksiat kepada Rasul, maka sama saja dia telah melanggar, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bermaksiat kepada Rasul, ya, Syekh Sa'di melanjutkan, karena sesungguhnya taat kepada Rasul merupakan wajibatun ala kulli ahad, merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman, wajib taat kepada Rasul. Dan siapa saja yang taat kepada Rasul, faqad hasala lahul khairul kulluhu, maka dia telah mendapatkan seluruh kebaikan. Yang taat pada Rasul, yang dia pegang, dia jadikan dalam dirinya prinsip taat pada Rasul. Apa saja yang datang benar dalilnya dari Nabi SAW, Rasul perintahkan dia ikuti. Dia kesampingkan logikanya. Yang penting ini benar datang dari Nabi SAW, dicontohkan oleh para salafun salih, dia kerjakan. Maka ketahuilah baginya al-khairu kulluhu, semua segala macam bentuk kebaikan telah dia dapati. Wa man asahu fa innama yadurru nafsahu, dan barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnah Rasul, maka ketahuilah baginya adalah segala macam bentuk keburukan yang ada. Kan mengikuti sunnah Rasul wajib, harus. Kalau tidak, celaka sebagaimana dahulu orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Rasul, Allah binasakan. Allah Ta'ala berfirman, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Fa'asa fir'aunu rasulah fa'akhadnahu akhza wabila. Allah Ta'ala perintahkan Fir'aun dan pengikutnya untuk taat kepada Rasul yang Allah utus, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ternyata maksiat kepada Rasul. Apa yang terjadi? Allah binasakan Fir'aun yang memiliki kerajaan yang besar, tentara yang banyak, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena maksiat kepada Rasul. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu, insyaallah kita akan lanjutkan sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala muallif rahimahullah, qauluhu ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalil yang kedua yang menunjukkan tentang sunnah merupakan hujjah adalah dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Hasyr ayat ke-7. Apa yang datang dari Rasul maka ambil, dan yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu ay ma amarakum bihi minal fara'idi faf'aluh wa ma nahakum anhu fantahu ay ma nahakum anhu
minal ma'asi fajtanibuh. Ibnu Abbas menjelaskan terkait dengan firman Allah Ta'ala ini, wa ma atakumur rasul fakhuzu, maksudnya adalah apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dari perkara-perkara yang wajib, maka kerjakanlah. Apa yang diperintahkan Nabi, kerjakan. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkanlah, karena ini merupakan maksiat. Qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, fihi dalilun ala wujubi ittiba'i awamirin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma amara bihi wa naha anhu, sawa'un wajadtum dzalika fil Qur'ani aw la, fa inna sunnatahu kullaha min Allah. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ayat ini merupakan dalil wajibnya untuk ittiba, mengikuti Rasul, mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara yang diperintahkan dan menjauhi setiap perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama saja apakah kalian dapati larangan tersebut terdapat dalam Al-Quran atau tidak. Karena sebagian manusia ada yang mereka kalau ada larangan dari Al-Quran mereka jauhi. Namun apabila larangan ini datang hanya dari sunnah, kata mereka hanya dari sunnah, mereka tetap mengerjakannya. Tidak seperti itu. Yang benar adalah apa yang dilarang Nabi SAW harus kita jauhi, sebagaimana kita menjauhi apa yang dilarang Allah Ta'ala dari Al-Quranul Karim. Ya, karena as-sunnah ini kedudukannya sama dengan Al-Quran. Dia merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna sunnatahu kulluha minallah. Kata Imam Al-Qurtubi, karena sunnah Nabi Muhammad SAW semuanya ini datang juga dari Allah. Ini juga perintah Allah. Sebagaimana Al-Quran perintah Allah, sunnah juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kata di Allah Ta'ala yang mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara dengan hawa nafsu, akan tetapi wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, hadhihi al-ayatu dalilun ala taslimi likulli ma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarki ra'yi wal miqyas. Dalil ini, kata Imam At-Tabari, ayat ini merupakan dalil bagi kaum muslimin untuk berserah diri, untuk tunduk. Tunduk dengan apa? Dengan apa saja yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Tunduk, patuh. Rasul perintahkan ini, sami'na wa ata'na. Rasul larang, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan meninggalkan segala macam bentuk logika dan kias. Artinya apabila kita telah datang kepada kita telah mendapati dalil yang benar nih datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Sepakat semuanya para ulama ini hadis Nabi SAW, ini perintah Nabi Muhammad SAW. Maka pada waktu itu campakkan akal, logika dan kias-kias yang ada di kepala kita semuanya. Subhat-subhat semua dilemparkan, tunduk pada Nabi SAW. Kok tidak masuk akal? Akal kita yang salah, kita yang belum faham. Maka pada waktu itu tanyakan kepada para ulama, apa maksudnya? Kok anda nggak faham ya? Tanya kepada para ulama. Bukan dalilnya yang salah, bukan sunnah Nabi yang salah, tapi apa? Akal kita yang belum sanggup untuk memahaminya. Karena banyaknya dosa, banyaknya maksiat, masih banyaknya kejahilan yang ada pada diri kita. Seorang muslim tunduk dengan apa yang datang dari Nabi SAW.
Kemudian dalil yang ketiga dari Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah An-Nisa. Qauluhu Ta'ala, Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak ada dalam diri mereka rasa rasa berat, rasa kesal terhadap apa yang telah diputuskan oleh Rasul tersebut. Dan mereka menerima semua keputusan tersebut dengan sepenuh hati mereka. Naam. Adillatu sunnah. ونفع الله بعلومكم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أدلة الحجيتها من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العربة بن سارية رضي الله تعالى عنه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه دعوني ما تركتكم إنما حلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد بن معدي رضي الله عنه يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإن حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. Kemudian muallif hafizahullah ta'ala anhu membawakan dalil-dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang sunnahku, kata Nabi, dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, pegang erat dia. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit ia dengan gigi geraham kalian. Gigit dengan gigi geraham. Isyarat yang menunjukkan bahwasanya sunnah ini harus kalian pegang erat-erat. Karena nanti di sana ada orang-orang yang berupaya untuk mengambil sunnah ini dari kalian. Berupaya untuk apa? Untuk menjauhkan kalian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham kalian. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uni ma taraktukum." Tinggalkan apa yang aku biarkan dia. Tinggalkan apa saja yang aku tinggalkan, yang aku biarkan, yang aku diamkan. Yang aku tinggalkan perkara tersebut. Fa inna ma halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya
yang menjadikan orang-orang sebelum kalian itu binasa adalah karena soal-soal mereka, karena banyak tanyanya mereka, dan banyaknya mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Sebab umat-umat terdahulu itu banyak binasa karena apa? Banyak tanya. Banyak tanya. Akhirnya apa? Menjadi sesuatu yang dibebankan bagi mereka. Makanya jamaah rahmati Allah taala, kita lihat di antara ada para penuntut ilmu itu, mereka tidak banyak tanya gitu loh. Bahkan kalau biasa majelis dengan masyayikh, ya para tulab itu nunggu tuh orang-orang Baduy gitu ya, yang dari kampung datang nanya, langsung tanya ceplos-ceplos gitu. Tapi kalau para tulab yang kesehariannya mereka duduk dengan para ulama itu jarang sekali bertanya, kecuali memang perkara yang dia tidak mengerti dari penjelasan para masyayikh tadi. Tapi bukan sedikit-sedikit mau kadang ada orang yang penting bertanya, dibuat pertanyaan yang tidak manfaat pun ditanya-tanyakan. Ya, di sini diingatkan di antara sebab binasanya umat sebelum kalian itu adalah karena banyak tanya. Sebagaimana yang masyhur kisah Bani Israel, sapi betina. Ya, ditanya warnanya gimana, jenisnya. Yang awalnya apabila mereka sembelih saja sapi betina itu udah selesai urusan. Tapi tanya ini apa warnanya, bagaimana bentuknya, tanya. Akhirnya menjadi beban bagi mereka. Fa inna ma halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Kemudian yang kedua adalah karena mereka banyak menyisihi nabi mereka. Ya, menyisihi nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu, maka apabila nabi tersebut melarang kalian dari sesuatu, jauhilah larangan tersebut. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan apabila diperintahkan kepada kalian sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Di sini juga terdapat pelajaran penting jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Apabila Rasul melarang kalian terhadap sesuatu, fajtanibu, jauhi. Rasul tidak katakan fajtanibu mastata'tum, tidak. Berbeda dengan perintah. Sewaktu perintah, fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila kalian diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, kerjakan semampu kalian. Larangan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya terkait dengan larangan. Maka dalam meninggalkannya kita harus totalitas. Kita harus meninggalkan larangan ini secara totalitas. Tidak ada tuh cerita meninggalkan larangan sesuai dengan kemampuan, tidak ada. Makanya Rasul katakan tadi dalam hadis yang mulia ini, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Apabila kalian dilarang terhadap sesuatu, maka jauhi. Ini larangan. Adapun perintah, fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan apabila kalian diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk sholat berdiri. Tidak mampu berdiri, boleh sholat duduk. Tidak bisa duduk, boleh sholat baring. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bersuci dengan air. Tidak ada air Ustaz, boleh tayammum. Fattaqullaha mastata'tum. Dalam hal menjalankan perintah. Adapun larangan tidak seperti itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Larangan adalah fajtanibu, jauhi. Fajtanibu, jauhi.
Oleh sebab itu terdapat suatu kaidah fikih yang disebut oleh para ulama, al-awamiru tuqayyadu bistita'ati wan nawahi yajibu ijtinabuha mutlaqan. Perintah ini diberi takyid, batasan dengan kemampuan. Kalau perintah, kerjakan semampu kalian, kerjakan semampu kalian. Adapun nawahi, larangan-larangan, yajibu ijtinabuha mutlaqan. Adapun larangan adapun terkait dengan larangan-larangan, maka wajib bagi kalian untuk menjauhinya secara mutlak. Secara mutlak. Tidak boleh dekat-dekat sama larangan tersebut. Tidak ada istilah semampu kita meninggalkan larangan, tidak. Beda dengan perintah. Kemudian dalil selanjutnya yang dibawa oleh muallif adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Miqdam bin Ma'di Kariba, Miqdam bin Ma'di Kariba, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, yusiku ahadukum an yukadzibani wa huwa muttaqi'un ala arikatihi yuhaddisu bihadithin min hadithi fayaqul bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin harramnahu ala wa inna ma harrama rasulullahi mislu ma harramallah. Kata Nabi SAW, hampir-hampir saja salah seorang di antara kalian yang dia berada di atas tempat duduknya, dia sedang bersandar, kemudian dia mendustakanku, kata Nabi SAW. Yaitu ketika disampaikan kepadanya sebuah hadis, maka dia mengatakan, bainana wa bainakum kitabullah. Bukankah di antara kita ada Al-Quranul Karim? Suatu disampaikan hadis Nabi SAW, dia katakan, tidak usah pakai hadis, kan ada Al-Quran. Kan ada Al-Quran. Ini jamaah rahmati Allah Taala yang disebut nanti dengan ya kelompok yang mengingkari sunnah, ingkarus sunnah. Ya, ada nanti sebagian dari kaum muslimin yang mereka tidak mau pakai as-sunnah, tidak mau pakai hadis, ingkaru sunnah. Sewaktu dikatakan hadis Nabi, mereka katakan bainana wa bainakum kitabullah. Bukankah di antara kita ada kitabullah? Fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu. Ketahuilah, kata Nabi SAW, apa saja yang aku dapatkan perkara itu halal, maka telah aku sampaikan itu halal kepada kalian. Wa ma wajadna fihi min haram haramnahu. Dan apa saja yang aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perkara itu haram, telah aku haramkan bagi kalian. Ala wa inna ma harrama Rasulullah mislu ma harramallah. Ketahuilah bahwasanya apa saja yang diharamkan oleh Rasulullah, yang diharamkan oleh utusan Allah, itu sama saja seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Karena sewaktu Rasul mengatakan ini halal, ini haram, ingat itu bukan dari hawa nafsu beliau sallallahu alaihi wasallam.
akan tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir saja orang ini dikatakan sebagai orang yang ingkar pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena membedakan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keduanya ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan masdar, merupakan dasar pendalilan bagi seorang Muslim, bagi ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya Al-Quran ini lebih butuh kepada Sunnah. Berkata qala al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, Al-Qur'anu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila Al-Qur'an. Al-Quran itu lebih butuh terhadap sunnah dibandingkan sunnah terhadap Al-Quran. Dijelaskan oleh para ulama. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim ini terkadang datang dalam bentuk bentuk yang umum. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah. Dirikan salat. Tapi apakah ada dalam Al-Qur'an tentang bagaimana tata cara salat? Bagaimana tata cara takbiratul ihram, cara ruku, cara sujud? Dari mana kita mendapatkannya? Dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sisi inilah para ulama mengatakan Al-Qur'anu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila Al-Qur'an. Ya maka butuh terhadap Al-Qur'anul Karim. Tidak boleh kita menyampingkan as-sunnah, mengatakan yang penting Quran aja, tidak usah pakai sunnah. Ini salah, ini keliru. Yang benar adalah Al-Quran dan as-sunnah, keduanya merupakan sumber hukum dalam agama Islam. Tapi ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang kita pelajari bersama yang dapat bermanfaat bagi ana, bagi antum, dan bagi antunna semuanya. Semoga Allah Ta'ala catat pertemuan kita dalam catatan kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan istiqomahan untuk senantiasa teguh mengikuti sunnah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus, surga yang paling tinggi dan surga yang paling mulia tersebut. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.